2 periode saya menjadi pendukung setia Pak Jokowi, tepatnya di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Dan di Pilpres 2019 saya menjadi relawan Pak Jokowi, walaupun di daerah memang, walaupun relawan yang levelnya paling bawah begitu ya. Tetapi sedikit banyaknya saya mengetahui tentang strategi apa saja yang digunakan oleh Pak Jokowi dan tim pemenangan Pak Jokowi tentunya. Dan di Pilpres 2024 ini tentu strategi yang digunakan Pak Jokowi ternyata digunakan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan saya rasa wajar, belajar dari beberapa kekalahan tentunya membuat Pak Prabowo semakin matang. Dan saya sangat setuju sekali dengan yang dilakukan Pak Prabowo menggunakan strategi politik Pak Jokowi untuk memenangkan Pilpres 2024. Ya, kita akan bahas strategi Pak Jokowi yang digunakan oleh Pak Prabowo Subianto. Ya, yang pertama adalah sebetulnya ini branding dari Pak Jokowi sendiri ya. Pak Jokowi itu kan orangnya kalem ya kan, santai, santun gitu kan. Kemudian juga humble begitu ya, dekat dengan masyarakat. Dan memang hal ini dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang. Pak Prabowo sekarang lebih humble, kemudian juga belusukan ke daerah-daerah kan, dekat dengan anak-anak, menggendong anak-anak, dengan ibu-ibu dekat sekali kan. Dan memang hal ini tidak dilakukan oleh Pak Prabowo di 2019 maupun 2014. Pada waktu itu Pak Prabowo kan menunjukkan seorang militer gitu, saya Prabowo Subianto begitu kan. Namun di 2023 ini menuju Pilpres 2024, tentu kita lihat yang dilakukan Pak Prabowo dengan masyarakat saat ini adalah lebih soft pendekatannya kan, lebih lembut, lebih merakyat begitu. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua ini cukup menarik. Dulu Pak Jokowi di 2019 lalu pada waktu itu mengundang para pimpinan redaksi ke istana untuk makan bareng gitu kan. Itu memang tujuannya untuk mendekatkan secara emosional. Dan hal ini pun dilakukan oleh Pak Prabowo ketika Pak Prabowo mengundang para pimpinan redaksi berkunjung ke kantor Menteri Pertahanan dan makan bareng begitulah, ngobrol-ngobrol begitu. Dan ini juga strategi untuk mendekatkan diri secara emosional antara Pak Prabowo dengan para pimpinan redaksi. Karena mau bagaimanapun ketika sudah ada kedekatan emosional dengan para pimpinan redaksi, maka konten-konten dari media tersebut pun nanti pasti yang bagus tentunya untuk Pak Prabowo ya. Entah itu terkait dengan politik, terkait Pilpres, ataupun terkait dengan individu Pak Prabowo sendiri gitu kan. Ya mungkin mikir 2 kali nanti kalau mau bikin berita hoax, bikin berita negatif untuk Pak Prabowo kan. Pasti mikir 2 kali kalau sudah ada kedekatan emosional. Ya seperti kita sendiri lah begitu ya. Jadi strategi yang kedua ini dilakukan oleh Pak Jokowi 2019 dan saat ini dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto juga. Yang ketiga, dulu Pak Jokowi di 2019 mengundang para aktor, aktris ya kan, influencer, komedian juga ke Istana Negara. Dan saat ini pun sudah dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto mengundang para aktor, aktris, komedian ya kan, influencer juga datang ke kantor Kementerian Pertahanan untuk ngopi-ngopi, untuk makan-makan, silaturahmi dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa para aktris ini, influencer ya kan, aktor, mereka itu kan punya follower yang militan menurut saya. Jadi ketika para aktris, aktor ini menentukan pilihan, diupload di media sosialnya, dan pasti sedikit banyaknya para followernya juga akan mengikuti, banyak yang mengikuti gitu, walaupun tidak semua. Saya rasa jadi ini cukup efektif menurut saya gitu, cukup bagus sekali, cukup baik sekali. Kemudian yang keempat, Pak Prabowo Subianto sekarang kan rajin banget tuh silaturahmi dengan Kiai Nahdlatul Ulama, kemudian juga berkunjung ke pondok pesantren Nahdlatul Ulama, contohnya berkunjung ke pondok pesantren Gus Miftah, dan juga ada kunjungan balikan juga dari Gus Miftah ke kantor Menteri Pertahanan gitu. Dan ini memang ada sedikit perbedaan yang dilakukan Pak Prabowo hari ini dengan dilakukan Pak Prabowo 2014-2019 lalu. Waktu itu kan di 2019 Pak Prabowo silaturahmi dekatnya dengan kiai-kiai dari FPI ya kan, ulama dari PKS begitu. Namun di 2023 menjelang 2024 dan strateginya pendekatan Pak Prabowo lebih kepada orang Nahdlatul Ulama.
Dan hal ini memang dilakukan oleh Pak Jokowi juga di 2019 lalu. Yang kelima, ya jadi yang kelima ini Pak Prabowo lebih dekat dengan para konten kreator YouTuber gitu. Dan dia tidak segan-segan ya kan mengundang para YouTuber untuk berkunjung ke Menteri Pertahanan seperti membuat video home tour ya. Kalau ini mah office tour ya kan. Seperti halnya Atta Halilintar, Andre Taulany dan seterusnya, mereka berkunjung ke kantor Kementerian Pertahanan dan di situ ada wawancara dengan Pak Prabowo. Kemudian juga Pak Prabowo di YouTuber-YouTuber lain juga tidak segan untuk muncul di konten-kontennya begitu ya. Dan ini juga salah satu strategi di mana saat ini para pemilih dari generasi milenial, Zoomer juga kan banyak sekali yang menonton YouTube dan pada akhirnya nanti akan ada poin plus juga untuk Pak Prabowo Subianto bagi pemilih yang notabene milenial ataupun generasi Zoomer ini gitu ya. Dan hal ini tidak dilakukan oleh Pak Prabowo di 2019 lalu, apalagi kan kalau dulu kan Pak Prabowo bukan seorang pejabat ya, dulu kan hanya sebagai ketua umum. Tapi kan bisa saja dulu tuh mengundang para YouTuber berkunjung ke kantor Gerindra begitu. Tapi kalau saya lihat hari ini apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo menggunakan strategi politik Pak Jokowi sangat efektif. Kita lihat hasilnya adalah saat ini elektabilitas Pak Prabowo Subianto ada di peringkat 1, kadang 2 begitu ya, salip menyalip dengan Pak Ganjar Pranowo. Walaupun memang angka dari survei berbagai lembaga survei, angkanya tidak terlalu signifikan, hanya 1 atau 2% perbedaan dengan elektabilitas Pak Ganjar Pranowo. Namun itu kan masih margin of error tentunya. Dan kita lihat dinamika perpolitikan ke depan seperti apa gitu. Apakah Pak Prabowo konsisten dengan menggunakan strategi ini ataupun nanti wakilnya siapa akan menentukan juga pada akhirnya gitu untuk menentukan kemenangan Pilpres 2024. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Kita dalam acara Bali Bahas.